bergerak berbagi. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SDLG bagian 4 dan tenaga pendidikan yang saya hormati dan saya sayangi, saya cintai seluruh peserta didik atau siswa-siswi SDLG bagian 4. Pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita atas segala nikmat Allah SWT yang telah terlimpahkan kepada kalian, sehingga di siang hari ini alhamdulillah kita semua Bapak dan Ibu guru dapat melaksanakan tugas kewajiban berdinas di sekolah kita dengan baik. Dan kepada siswa-siswi SDLG bagian 4, saya ucapkan terima kasih pada hari ini telah dan sedang mengikuti pembelajaran dengan seksama, dengan tekun, dengan kreatif. Terima kasih pula kepada pemerintah yang sedang mencanangkan dan melaksanakan program calon guru penggerak. Alhamdulillah di sekolah kami SDLG bagian 4 ada salah satu guru yang sedang mengikuti calon guru penggerak, yaitu Ibu Maidatul Hasanah yang saat ini menjadi wali kelas 6 di SD kita Kedungay. Oleh karena itu saya terima kasih kepada Ibu Guru Maidatul Hasanah karena dari program dan pelaksanaan guru penggerak dari pemerintah, alhamdulillah selama proses dalam pendidikan dari CGP atau calon guru penggerak, sekolah sudah merasakan pengaruh positifnya dari program guru penggerak. Di antaranya adalah pengaruh pada siswa-siswi SDLG bagian 4, di mana dilihat dari segi tingkah laku alhamdulillah dengan dibina oleh Ibu Maidatul Hasanah. Kami lihat, kami amati siswa sudah bisa melakukan atau berhubungan dengan baik, dengan sopan antar teman, apalagi bertutur kata dengan Bapak dan Ibu, di mana siswa dapat bertutur kata, bertegur sapa dengan teman dengan bahasa yang baik. Apalagi kalau ada kepentingan dengan Bapak Ibu guru, waktu dengan sesuai dengan aturan yang berlaku, aturan kesopanan. Nah, kemudian terhadap siswa, terhadap pembelajaran, apalagi ketika saya melakukan observasi pembelajaran bagi Bu Maidatul Hasanah di kelas, saya lihat ada perbedaan cara belajar siswa sebelum dan sesudah Ibu Maidatul Hasanah mengikuti program guru penggerak, di mana kami amati ini pemberian manfaat. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir melalui undangan acara yang pertama pembukaan, kedua sambutan dan pengantar dari Bapak dan Ibu Kepala SDLG bagian 3 dan bagian 4. Acara yang ketiga pemaparan diseminasi budaya positif modul 1.4. Acara yang keempat tanya jawab. Acara yang kelima
sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Contohnya tadi misalkan anak melakukan push up, ya kalau mereka fisiknya kuat, kalau badannya krempeng nggak kuat push up, tangannya bisa seleo sakit ya Pak. Nah, jadi tidak boleh menyakiti. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Apalagi untuk anak kelas rendah, kelas 1, 2, 3 itu mungkin akan terngiang-ngiang sepanjang masa. Mereka pernah disakiti, misalnya dipukul saja. Bahkan mungkin ada kenangan yang pahit di waktu SD, pernah dipukul sama bapak ini, bapak guru ini atau ibu guru pernah Pak? Oke. Kalau mungkin yang pahit, karena waktu saya sekolah SD paling murid itu belum berani kepada guru bahwa guru ketika anaknya di sabot. Dan saya pernah gurunya pakai putih yang panjang, sebenarnya di tempat putihnya. Yes. Tapi saya tolak, saya nggak tuntut kepada bapak, tapi tempatnya mau itu dulu. Pada ketika mau bikin pak dulu, sisi salah gitu. Itu wali murid dulu seperti itu. Orang tuanya nggak membela anak. Nggak bilang sekolah dia diulang tetapi pada masa ini kembali. Oleh karena itu, anak saya yang mintanya untuk dulu yang ingin sekolah anaknya, tapi untuk kalian yang ingin sekolah orang tuanya sehingga anaknya bandel orang yang mau sekolah punya anak seperti itu. Ya jadi mungkin yang itu tidak boleh ya termasuk yang seperti itu. Baiklah, terima kasih Bapak atas kenangan pahitnya itu mungkin tidak bisa dilupakan sampai sekarang ya. Dan saya juga sedikit cerita ya Bapak. Ini zaman sekarang kemarin karena saya gurunya tidak boleh ya ketika sudah pensiun itu kan jadi ada dikasih kalang kita leset seperti itu. Setelah pensiun orangnya orang Banyumas pengajaran ya saya warna Tirta itu seperti itu. Terima kasih Bapak. Dilanjutkan saya juga sedikit cerita. Ini mungkin buat pembelajaran bagi kita semua ya. Ada guru SMK di Purwokerto. Saya tidak sebutkan nama SMK-nya tapi itu kesalahannya karena dia itu menampar murid. Karena anak SMK itu kalau ditampar itu kan dia melawan dan ngajak single sama gurunya. Kebetulan gurunya masih muda, masih pengantin baru seperti Mbak Ida. Itu karena dia itu sudah mengingatkan supaya anak jangan ribut, tapi anak tidak mau diomongin dan sudah 3 kali diperingatkan itu tetap membandel dan sampai emosinya itu dia tampar. Tapi kemudian ada yang mau video, teman-temannya mau video dan diviralkan ke YouTube. Akhirnya viral, ada polisi yang mengambil itu terus langsung kata itu ada bukti, dilaporkan ke polisi dan akhirnya dipenjara. Saya kasihan sekali padahal guru tidak sepenuhnya salah, itu sebenarnya ingin mendisiplinkan peserta didiknya. Tapi karena zaman sekarang berbeda ya, kita tidak dijaga. Saya ini sekali kasihan. Padahal masih pengantin baru harus meninggalkan istrinya, meninggalkan tugasnya sama istri. Ya, kasihan banget. Ya, kasihan banget. Saya banyak Pak untuk belajar dari kita ya, tidak boleh ada kekerasan. Kemudian ada murid atau anak itu akan tersakiti tadi ya, perilaku masih agresif atau tingkat yang caper, mungkin anak lebih agresif kayak ini. Kemudian sesaat berjalan juga murid tidak takut karena kalau tidak dihukum murid akan bandel terus.
hukuman itu tetap dijalankan, tapi itu merupakan identitas dan kemudian berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Untuk identitas yang berhasil atau sukses dalam mendisiplinkan peserta didik itu ada sanksi atau konsekuensi dan restitusi. Yang pertama adalah sesuatu harus terjadi. Mungkin pasti di suatu kelas itu ada masalah, itu pasti. Nah, kita harus menstabilkan suatu masalah dengan cara restitusi. Restitusi merupakan pilihan. Jadi anak itu diberikan kebebasan untuk memilih. Mereka melakukan kesalahan pasti ada tujuan. Mereka ingin perhatian, mereka ingin kasih sayang, ataupun karena kebutuhan yang belum terpenuhi. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek. Ya hanya saat itu saja. Karena anak itu tidak bisa menyimpan memorial, misalnya hari ini bertengkar ya, besok udah ya sejam kemudian balikan lagi gitu. Jadi tidak lagi disimpan dalam hati. Kemudian penguatan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang itu misalnya dengan restitusi. Untuk sanksi yang ketiga yaitu korban bisa diabaikan. Di sini misalnya ada anak yang tertekan dulu, kita berikan menstabilkan masalah validasi tindakan. Nanti kita gunakan dengan restitusi. Saya akan jelaskan dulu. Kemudian penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Terus masalah dapat terpecahkan dengan restitusi. Memerlukan monitoring dan supervisi terus menerus dari guru. Terus adanya murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Adanya fokus pada pemecahan masalah dalam waktu jangka panjang. Di sini untuk menerapkan segitiga restitusi itu kita harus adanya keyakinan kelas. Keyakinan itu merupakan nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara universal. Orang akan lebih semangat atau bergerak untuk melaksanakan keyakinannya daripada hanya mengikuti aturan. Keyakinan kelas yang telah disepakati bersama itu nanti misalkan dilanggar, itu anak akan merasa tidak terhukum, tapi dia merasa bersalah dan mau mengakui kesalahannya sehingga bisa memperbaikinya dan bisa menstabilkan keadaan sehingga stabilkan identitas dari suatu permasalahan sehingga dapat menyelesaikan masalah secara baik-baik dan anak itu mau mengakui kesalahan, mau meminta maaf dan mereka mau berubah atau memperbaiki kesalahannya dengan kesadaran mereka sendiri. Di sini ada kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Pertanyaan nanti mungkin saya akan bacakan. Ibu Ambar itu dulu wali kelas Bapak di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi pula salah satu murid kelasnya yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2 itu telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika anak menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Monggo, Pak Dodo, silakan jawab permasalahan dari Ibu Ambar itu. Kemungkinan dari siswa dan teman-teman itu mungkin dari makhluk sahabat sehingga dia perlu pertahanan dari temannya. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Di sini, lalu bagaimana ya peran kita sebagai guru? Kan ada 5 kebutuhan dasar ya Pak. Terus sekali jawaban dari Pak. Kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William James. Itu ada kebutuhan untuk bertahan hidup. Kita akan makan untuk bertahan hidup. Misalnya tidak makan lemas ya Pak.
atau mungkin takut pingsan gitu karena berpikir keras jadi harus makan. Nah, si baby itu belum sarapan, ya mungkin karena orang tuanya tidak memperhatikan atau mungkin dia tidak punya orang tua ya Pak, jadi dia perlu minta ke anak, tapi caranya yang salah karena dia paksa ya. Kalau misalkan memintanya dengan baik-baik itu pasti akan dikasih. Nah, kebutuhan dasar manusia itu yang pertama adalah bertahan hidup, yang kedua adalah cinta dan kasih sayang. Pasti kita saling mencintai dan menyayangi. Tanpa cinta dan kasih sayang itu hidup akan terasa tidak indah. Kurang ya Pak. Kemudian adanya penguasaan, adanya kebebasan dan kemudian kesenangan. Itu 5 kebutuhan dasar. Oh iya Mbak Ida, pengantin baru sudah terpenuhi semua kebutuhannya. Alhamdulillah. Yang pertama itu tentang kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kebutuhan besar itu adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Yang kedua, adanya kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Itu adalah kasih sayang, bentuk kasih sayang. Alhamdulillah sudah terpenuhi Pak. Yang ketiga itu tentang power atau penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, kompeten, misalnya menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berbeda, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Kebutuhan yang keempat yaitu kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi itu menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak pilihan, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Contohnya ini Bapak Ibu, di dalam kelas misalnya ada anak yang sedang mengerjakan tugas tapi anak itu mengerjakannya mungkin dengan bersiul-siul atau nyanyi-nyanyi, membuat ribut. Menurut Bapak Ibu itu mereka anak tersebut bagaimana? Mungkin jawabannya dari Ibu. Silakan Ibu pada sekolah. Aku negara ini contoh misalnya sih ya Bu, ya dia sedang diajar di dalam ruangan kelas, suruh mengerjakan tugas, silakan dikerjakan tugas. Tetapi begitu sambil bersiul-siul atau sambil menyanyi, menurut Ibu itu kan mengganggu kalau kesepakatan kelas kita yang telah disepakati itu. Nah, menurut Ibu bagaimana perilaku ini? Jadi saya mencoba ya untuk ini. Tadi kalau sekiranya saya dengan memperhatikan dulu itu hanya apa ya, maksudnya langsung memberikan tugas
pertanyaannya sudah dijelaskan. Jadi tugas itu perintahnya sudah dijelaskan kok belum sama. Mungkin menurut Doni itu barangkali metodenya atau cara dari guru itu untuk memberikan penjelasan kurang jelas atau mungkin membosankan gitu, atau mungkin Doni itu memang anak yang apriora ya. Jadi apa apriora ya seperti dicuek ya, jadi mungkin membutuhkan perhatian khusus ya. Jadi caranya caper lah, pengen diperhatikan khusus oleh gurunya sehingga Doni itu sengaja juga bisa sengaja ngerjain gurunya dan diperhatikan khusus sebagian anak ada yang seperti itu sih. Padahal tertarik dengan gurunya yang cantik supaya saya bisa sering didekati begitu, dipeluk dan sebagainya. Itu mungkin seperti itu pendapat saya. Barangkali menurut pendapat yang lain bagaimana? Selanjutnya Bu Sri, bagaimana dengan siswa kelas 1? Silakan boleh berpendapat. Baiklah, mungkin menghadapi Fahmi, silakan boleh utarakan pendapatnya. Fahmi kan seperti murid yang super, silakan. Contohnya misalnya di Fahmi sudah dijelaskan materi panjang lebar terus diberikan tugas oleh Ida, kemudian dia malah lari-lari dari kelas atau mengerjakan sampai tersiul-siul atau mengambil temannya. Itu menurut Ida bagaimana? Biasanya kalau siswa yang seperti itu, saya suruh maju ke depan biar fokus ya. Soalnya kalau tetap di mejanya itu masih seperti itu, artinya saya suruh maju mengerjakan di depan, baru bisa mengerjakan dan mulai fokus supaya fokus yang perlu mendapat perhatian khusus. Terima kasih Bapak Ibu dari jawabannya sungguh bagus sekali. Saya aplaus buat Bapak Ibu. Akan buat kepala sekolah dan ibu. Betul sekali, karena di sini si Doni dan si Fahmi itu karena kebutuhannya itu belum terpenuhi untuk dia pengen bebas, tidak mau terikat atau tidak mau diatur, jadi mau semaunya sendiri bergerak sesukanya. Mungkin dia itu nggak mau dipengaruhi karena dia ingin senang, merasa belajar itu beban bagi dia. Jadi karena kebutuhan hidup untuk bebasnya itu belum terpenuhi, jadi merasa terikat, tidak nyaman atau pusing menghadapi belajarnya. Jadi seperti itu ya, kita solusinya sebagai pendidik ya harus memberikan perhatian khusus, memberikan bimbingan, dan sering ditanyakan apa kekurangannya, apa yang menjadi permasalahan bagi peserta didik. Kemudian yang kelima itu adalah kesenangan atau fun, merupakan kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Siswa dengan kebutuhan kesenangan yang tinggi itu biasanya akan menikmati apa yang dilakukan, konsentrasi melakukan hal yang disenangi, suka permainan, suka mengoleksi barang, dan suka melucu atau bergurau, karena itu merupakan bentuk kesenangannya. Nah di sini sebagai pendidik kita itu dituntut untuk bisa memberikan pembelajaran yang menyenangkan, aktif, kreatif, menyenangkan. Jadi tidak monoton. Anak sekarang itu sudah aktif-aktif nih Bapak Ibu, karena perkembangan teknologi. Permainan itu lebih menyenangkan daripada membaca, menulis. Itu anak bosan. Tapi kalau dengan permainan itu anak merasa semangat, merasa gregetnya itu ada untuk belajar. Sehingga kita harus kreatif untuk bisa mengajarkan dengan metode yang
berbagai cara, dalam arti mungkin belajar sambil bermain. Saya sudah menerapkan kemarin itu seperti pembelajaran matematika dengan metode bermain congklak. Karena dengan bermain congklak itu anak bisa belajar matematika. Permainannya dapat, dia senang, fun, gitu, happy. Kemudian anak bisa belajar berhitung, belajar sosialisasi dengan teman, disiplin juga, gantian bermain, bergiliran, sehingga menumbuhkan perasaan-perasaan yang budaya positif lah. Ada kesabaran, menunggu giliran main, kemudian ada pembelajaran matematika di situ tentang pembagian, pengurangan, penjumlahan, dan saya juga terapkan dengan bahasa. Mungkin menghitungnya dengan bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jawa. Jawa juga ada bahasa Kromo, bahasa Jawa Hongkong. Jadi di situ semuanya bisa ada dalam pembelajaran itu, menyangkut semuanya. Kemudian konsep 5 kebutuhan dasar manusia tidak hanya berlaku bagi anak-anak atau murid-murid, namun juga bagi manusia dewasa. Dalam setting sekolah adalah para tenaga pendidik dan kependidikan. Coba Bapak atau Ibu lihat di sekolah kita, dapatkah Bapak atau Ibu prediksi kira-kira guru mana yang memiliki kebutuhan dasar yang tinggi akan perluasan, kebebasan, kesenangan, atau kasih sayang dan rasa diterima. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa yang berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sama Pak Ibu, ayo bersama-sama ikuti dengan tepuk sub yang semangat. Hitungan ketiga mulai. 1, 2, 3. Belajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Bagus sekali. Terima kasih Bu. Harus diterapkan kepada para siswa kita agar memiliki profil belajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus karena di sini berkebinekaan global, karena agamanya itu muslim, jadi karena multi agama di sini jadi saya menghormati ya. Untuk mencapai profil belajar Pancasila itu, makanya kita program kurikulum merdeka itu agar bisa menerapkan kepada siswa-siswi kita agar bisa menjadi profil belajar Pancasila yang sudah diterapkan oleh kurikulum merdeka. Kemudian dilanjutkan tentang 5 posisi kontrol sebagai pendidik. Menurut Diane Kosen, terdapat 5 posisi kontrol seorang guru terhadap siswanya. Yang pertama adalah menghukum, 2, membuat orang merasa bersalah, 3, teman, yang keempat monitor atau memantau, yang kelima adalah manajer. Dari 5 posisi kontrol ini, menurut Bapak Ibu guru, yang paling baik itu yang nomor berapa? Nomor 5. Nomor 5. Ya, bagus sekali. Nomor 5, karena manajer. Manajer itu berarti meliputi keseluruhan, kan? Kita memonitor, memantau, bisa sebagai teman, atau membuat orang merasa bersalah. Dalam hal ini, misalnya si anak yang melakukan kesalahan itu, dia akan mengakui kesalahannya. Ya, dengan 5 posisi kontrol sebagai pendidik, kita terapkan yang terbaik adalah sebagai manajer. Karena untuk penghukum itu ya sudah tidak berlaku. Lebih baik jangan, karena sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam itu kita harus bisa menerapkan ke anak itu agar lebih sebagai teman. Jadi kita tidak, kalau menghubungkan nanti anak itu akan
pandunya gitu. Sehingga kita jangan sampai menerapkan sebagai pengaku. Posisi kontrol apa yang sudah Bapak Ibu terapkan selama ini? Monggo Bu Diana, sudah menerapkan 5 posisi kontrol tadi, dengan sudah menerapkan yang apa? Nasi Mbak, nasi yang lain saja. Enggak apa Sudah menerapkan posisi sebagai manajer ini? masih mencoba. Masih mencoba. Semoga bisa menerapkan mungkin. Bu Tiwi, sudah menerapkan posisi apa dengan sebagai pendidik kepada muridnya, kepada peserta didiknya? Lebih baik kita sebagai manajer, karena kalau sebagai penghukum kan banyak menyakiti para siswa. Contohnya, misalnya ya, ada siswa yang terlambat datang ke sekolah. Nah, itu bagaimana menurut Bapak Ibu? Tadi apakah harus dihukum berlari-lari mengelilingi lapangan atau push up 15 kali? Nah, di sini langsung disuruh masuk saja ya. Tapi nanti dipanggil anak tersebut, ditanyakan, kenapa kamu terlambat? Ya, anak pasti punya alasan itu. Ibu jangan langsung menjelaskan itu, kalau anak terlambat pasti anak males itu. Siapa terus berangkatnya? Padahal kan kita nggak tahu di rumah itu sibuknya seperti apa. Ya, jadi mungkin ditanyakan sebelumnya betul, boleh nanya keadaan di rumahnya, kita kunjungan ya visit betul. Jadi kita tanyakan bagaimana kenapa anak terlambat. Itu adalah persediaan validasi tindakan. Kita tanyakan permasalahannya apa, kenapa kamu datang terlambat? Mungkin saya itu Bu, jadi jalan depannya beres macet gitu ya, atau yang lainnya kan bisa. Gak harus supaya begitu. Kamu siang yang terlambat itu pasti kamu ya males gitu. Itu jangan seperti itu. Yang kita harus memvalidasi dari fungsi melakukan jadi kalau dari guru sudah melakukan kontrol atau belum, contohnya ya misalnya tadi yang sudah ibu Posisi kontrol mana yang yang diterapkan bagaimana sudah atau belum. Nah, kalau menurut saya itu kebiasaan yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu guru di kelasnya masing-masing. Yang paling mudah terjangkau adalah memberikan tugas di rumah. Ini adalah memiliki fungsi kontrol. Ketika besok paginya dibutuhkan belum dikerjakan, berarti kita bisa mengontrol bahwa peserta didik kita tidak biasa. Kemudian dilihat dari nilai kasih sayang. Berarti anak tersebut kalau tidak mengerjakan belum bisa menghargai orang lain dan diri sendiri, karena tidak mengerti tugas Bapak Ibu, menghargai diri sendirinya berarti tidak mendapat nilai dari itu. Jadi itu yang paling mudah dan paling banyak dilakukan oleh pendidik di kelas masing-masing. Mungkin seperti itu. Contoh yang paling umum, paling mudah dan sudah dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru bahkan setiap hari. Itu juga memiliki fungsi kontrol untuk peserta didik. Nah, berarti ada balance di mana dapat mengetahui keanggotaan siswa dengan mudah dan mengetahui sifat peserta didiknya ketika belajar di sekolah dan di rumah. Terima kasih sekali, bagus sekali jawaban dari Bapak Kepala Sekolah kita. Di sini berarti fungsinya sebagai pemantau, di posisi kontrol sebagai pemantau peserta didik. Selanjutnya yaitu tentang restitusi. Apa itu restitusi? Menurut dosen, restitusi itu merupakan proses menciptakan posisi
bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi dapat membantu siswa menjadi lebih mempunyai tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya ketika berbuat kesalahan. Restitusi menguntungkan korban dan si pembuat salah. Jadi win-win solution. Di sini ya, menang-menang, jangan kalah ya. Jadi di sini walaupun ada kesalahan, tapi mereka merasa tidak apa namanya ya, saling menguntungkan, dalam arti dia menyadari kesalahannya, berjanji untuk memperbaiki apa yang telah diperbuat, sehingga di sini tidak membuat anak itu merasa minder atau merasa tidak dihargai. Untuk menyelesaikan suatu masalah itu menggunakan tahapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu meliputi yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Contohnya, misalkan segitiga untuk validasi ini kita saksikan ya, contoh video tentang segitiga restitusi. Bagaimana kita sebagai pendidik untuk bisa melakukan segitiga restitusi terhadap budaya positif penerapan segitiga restitusi. Langkah-langkahnya itu ada 3 ya Bu. Bapak Ibu silakan diamati. Kasus 1, siswa terlambat datang ke sekolah. Jadi contohnya pada hari Rabu di kelas pagi ini pembelajaran kita sudah berlangsung, tiba-tiba ada anak yang terlambat datang ke sekolah. Dimulai jam pelajaran, kita panggil anak yang terlambat tersebut untuk kita tanyakan, ya, menstabilkan identitas. Kenapa anak ini terlambat? Ya, terima kasih. Itu merupakan validasi tindakan segitiga restitusi, ya, yang telah dilakukan oleh Bu Sari. Dalam hal ini kasus siswa terlambat. Jadi kita harus menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas yang telah disepakati, sehingga siswa tersebut itu tidak merasa dia itu bersedih atau minder atau apa, tapi dia akan berusaha untuk memperbaiki kesalahan yang pernah dilakukan dan berjanji tidak akan memperbaikinya. Langkah-langkah segitiga restitusi itu, yang pertama tadi menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Contoh kalimatnya mungkin yang bisa kita tanyakan, ya, untuk menstabilkan, untuk memvalidasi tindakan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, misalnya itu masalahnya. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan yang ketiga itu yang menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, sehingga siswa itu bisa menyadari
dan dia bisa menyampaikan sesuai hati nuraninya. Oke, sekian saja pemaparan dari saya. Apabila saya banyak salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya sesi tanya jawab ya Bapak Ibu. Saya beri kesempatan dua pertanyaan, monggo dua penanya. Silakan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak, dan Ibu yang